tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kalimah thayyibah la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, istighfar astaghfirullah. Tapi tak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Misalnya panjang jadi pendek, ini mungkin orang baru belajar. Orang yang baru belajar diajari, orang yang tak tahu makhraj dibetulkan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ada orang yang tak betul, maka tak mengikuti kaidah bahasa Arab, tak betul. Tapi kita anggap dia melalui proses belajar, suruh dia belajar lagi. Jangan tak mau tahu. Udah dikasih tahu, oh ini saya dapatnya langsung dari ilmu laduni ini. Tak bisa begitu. Bagaimana cara mencukur rambut seorang laki yang benar yang dianjurkan agama? Kalau mau cukur habis, habiskan. Kalau mau tinggalkan, tinggalkan. Jangan yang di samping ini habis sampai ke belakang. Yang ini tinggi, berjambul, diikat pula. Itu namanya qaza. Atau dihabiskan ini dipotong-potong. Kalau saya kecil dulu namanya cakuk-cakuk. Dulu orang itu salah potong, sengaja-sengaja macam itu. Dulu malu. Dulu kalau rambut begitu dipotong malu, tak sekolah. Tunggu tumbuh baru sekolah. Sekarang sengaja gitu, bangga pula. Maka orang tua jangan terikut-ikut model. Apa benar kalau sholat sunat rawatib dilakukan dengan duduk, pahalanya setengah? Orang yang dalam keadaan sakit, tua renta, asam urat, maka mau tak mau dia tetap duduk. Maka pahalanya tetap full. Karena dia tak bisa melakukan itu karena uzur syar'i. Yang bisa tegak ya tegak, jangan duduk. Nabi SAW setelah tua badannya berat, kata Aisyah, Nabi sholat sunat malam di kamar, duduk. Ibu, bapak yang tak sanggup duduk. Saya duduk di lantai tak bisa Pak Ustaz, pakai kursi. Duduk pakai kursi macam di pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Apakah waktu sujud saya mesti menempelkan kening ke spring bed Pak Ustaz? Enggak, tak mesti. Tak mesti menempel kemana-mana. Yang pula mesti menempel spring bed, tempel ke tiang, tempel ke dinding. Tak mesti. Apa hukumnya pelihara ikan hias, pelihara burung, murai batu, perkutut? Boleh. Mana dalilnya? Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair. Dia memelihara burung pipit namanya Nughair. Nughair burung pipit. Nabi bertanya kepada Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Hai Abu Umair, apa kabar burung pipitmu? Seandainya tak boleh pasti Nabi larang, lepaskan itu. Tapi Nabi katakan boleh. Ustaz ada pelihara burung? Ada, burung serindit warna hijau. Saya pelihara dalam sarang, saya sangkutkan di pokok jambu. Pulang saya sekolah, saya tengok burung itu sudah dikerumuni semut. Semut angkrang. Akhirnya diambil sama orang tua saya, dikeluarkannya, dibuangnya semut-semut itu dipelihara. Tegak saya menengok burung itu suatu hari. Dalam hati saya, kasihanlah kau, kenapalah aku mengurung. Akhirnya saya lepaskan, saya buka, pergilah kau burung serindit. Lepas, sampai sekarang tak pernah lagi saya melihara burung. Maka yang melihara burung, banyak orang ini tak paham bahasa burung. Burung itu sedang menjerit, dia sangka sedang senang. Oh, mantap, ya terus. Padahal burung itu sedang berteriak, kawin, kawin gitu. Dari sejak akil balik burung itu sendirian. Jadi kalau mau melihara burung, buat sangkarnya besar, ada pokok-pokok kayu dalam, ada kolam ikan, ada makanan. Kalau ada nampak satu burung yang jahat, asik mencotok kepalanya, yang jahat itu tangkap, lepaskan supaya dia hidup aman dan damai. Mungkin di dalam tu ada ahok satu, buang. Ada berapa istri Nabi Pak Ustadz? Dan ada berapa anak Nabi? Anak Nabi dari Khadijah pertama Qasim. Maka Nabi dipanggil Abul Qasim. Setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Habis itu lahir adik Fatimah laki-laki Abdullah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Habis itu Nabi punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah, lahir anak satu laki-laki namanya Ibrahim. Itu saja anak Nabi. Meninggal umur 18 bulan. Dari Khadijah 6, dari Maria 1. Adapun istri banyak riwayat.
macam-macam. Tapi riwayat yang kuat adalah 11. Tapi yang gadis cuman satu, yaitu Aisyah. Sisanya itu ada yang istrinya, suaminya meninggal, lalu untuk menghiburnya dinikahi Nabi dia. Nanti kalau ada orang yang ngejek Nabi, kalian itu tukang kawin, bininya ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, banyak betul bininya. Itu belum banyak mas bro. Kalau kau bandingkan dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud istrinya 100, Sulaiman 1000. Belum ada apa-apanya Nabi kami itu, sikit itu. Kaisar Cina yang punya square 1000 kamar selir-selirnya. Tuh, ada raja di Sumatera nih, tak boleh sebut nama sukunya, nanti ada yang tersinggung. Bukunya ada di rumah, saya baca istrinya 3000, kecil-kecil cabai rawit. Andai dia ikut pilkada, bininya aja nyoblos menang deh. 3000 udah satu kursi. Nah, jadi istri Nabi, kalau ada yang bilang Nabi kalian tukang kawin, istri Nabi kami itu tak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan raja di raja zaman dulu. Apa hukumnya solat di belakang imam yang tak baca basmalah ketika Fatihah atau yang dibacanya sir? Saya solat di Maroko 2 tahun, solat di Maroko tak ada imam di Maroko baca basmalah. Mereka mazhabnya Maliki. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Masjidil Haram, jadi Pak Ustadz imam baca basmalah tak salah? Tak salah. Yang jadi masalah itu adalah datang imam nyelonong ke sini, tiba-tiba dia jadi imam tak dibacanya basmalah. Dia menimbulkan fitnah. Karena masjid ini sejak didirikan bermazhab Syafi'i, baca jahar, subuh pakai kunut. Makanya tadi Imam Syekh Abdurrahman Syahin sebelum dibacanya Al-Fajr bil Qunut, Al-Fajr bil Qunut, apakah salat subuh kita pakai kunut? Apa kata Ustaz di belakang? Naam, bil Qunut. Maka dia baca kunut. Tadi habis Fatihah lama dia berhenti. Waladdallin amin. Jangan sangka dia lama berhenti sedang milih file. Dalam dia tahu di sini mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i habis Fatihah orang makmum baca Fatihah, maka kasih luang dia baca Fatihah, maka dia berhenti. Habis tadi saya baca Fatihah, baru dia baca. Macam tahu aja dia saya baca Fatihah di belakang. Apa hukumnya tidur di masjid Pak Ustaz? Tidur di masjid mubah, boleh, tak masalah. Nanti menghadap ke arah kiblat di Raudhah, Taman Raudhah, menghadap ke arah kiblat. Di samping makam Nabi ada tiang. Kalau pergi umroh nanti tengok tiang di situ, Ustuanah Sarir. Tiang macam ini ada tulisannya foto nanti, Ustuanah Sarir. Sarir artinya tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Di bawah tiang itulah tempat tidur Nabi waktu Nabi iktikaf. Waktu Nabi bangun dari tempat tidurnya berbekas di pundak. Ya Rasulullah, kami belikan kau kasur ya. Kasur tak layak untukku, kata Nabi. Cukuplah pelepah korma yang dianyam, tidur di atas. Itu maka tiang itu disebut Ustuanah Sarir, karena di bawah itu tempat tidur dia waktu iktikaf di masjid. Tapi kalau bisa tidur di masjid nanti janganlah telungkup. Karena kalau telungkup ngences pas tempat orang sujud. Nanti malam pula sholat tarawih panjang. Habislah dia menahan napas. Tidur telentang. Saya Pak Ustadz telentang pun ngences, beli pempes. Parah betul itu.